Membawa piring ke meja, keduanya duduk saling berhadapan. Apa kamu ingat hari ketika dia pergi dengan suamimu? Sehari sebelum terjadinya skandal itu. Nadine mengangguk dan memakan irisan timun ke mulutnya. Aku mendapat bukti bahwa Vi hampir jatuh dari eskalator. Dan saat itu suamimu yang memiliki jiwa peduli yang sangat tinggi, dia membantunya dan secara tidak sengaja mencengkeram lengannya. Dan itu membuatnya memiliki sedikit goresan di bagian lengan. Nadine memutar bola matanya. Dia mencoba mengingat malam itu. Malam ketika mereka berhubungan badan. Dia melihat ada sedikit goresan di lengan suaminya. Dan ketika dia bertanya, itu hanya masalah kecil jawabnya. Jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Ya, tentu saja perhatian mereka tertuju di tempat lain malam itu. Iya, aku memang melihat dia memiliki sedikit goresan di lengannya. Dan juga ada video ketika mereka berdua pergi ke toilet setelah itu. Tapi aku penasaran, karena ketika aku memutar video di slow motion, aku melihat ada seseorang yang mencurigakan. Dia berdiri di samping V. Mereka tidak mengatakan apa-apa sih, tapi aku masih penasaran. Dan selanjutnya di pagi hari, sebelum tragedi itu terjadi, V pergi ke stasiun kereta bawah tanah. Maksudku, mengapa dia ingin naik kereta bawah tanah untuk jalan-jalan? Setelah dia turun, dia kemudian pergi kembali ke hotelnya. Mungkin dompetnya tertinggal. Itu tidak mungkin. Jika dia meninggalkan dompetnya, bagaimana dia bisa naik kereta? Bagaimana dia bisa membeli karcis? Dan juga dengan apa dia membayar taksi? Oke, aku menarik kata-kataku kembali. Lalu aku melakukan sedikit pengecekan pada rekaman subuh hari itu. Dan kau tahu, aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Menarik? Aku mendapati seorang pria yang mencurigakan. Keduanya seperti melakukan pertemuan, tetapi bersikap seolah-olah tidak saling mengenal. Tapi firasatku mengatakan dia memberikan sesuatu kepada Vi. Aku memindai wajah pria itu, dan hasilnya sangat mengejutkan. Ben memotong daging sapi dan mengunyahnya. Nadine menatapnya. Mengangkat alisnya, ia seperti bertanya padanya siapa. Dia dulu bekerja di lab, tepatnya spesialisasi dalam produksi genom. Nadine mengedipkan matanya beberapa kali. Dia merasa seperti tidak percaya. Vi berani melangkah sejauh itu. Untuk saat ini, aku masih menunggu catatan di hotel untuk hari itu. Lantai tempat dia menginap adalah area VIP. Jadi hanya ada kamera di sudut koridor. Tetapi semua staf yang melayaninya juga sudah aku periksa sih. Mungkin besok atau lusa aku akan mendapatkan hasilnya. Nadine penasaran dengan hasilnya. Dia ingin tahu bagaimana dia bisa kenal dengan orang seperti itu. Nah, jadi Tuan Putri, apa rencanamu besok? Ben bertanya padanya setelah mereka terdiam sesaat. Nadine mengalihkan pandangannya ke piring. Memotong daging sapinya, dia memakannya sebelum menjawab. Melukis. Kontes musim semi sudah semakin dekat, dan aku masih belum mempersiapkan lukisanku. Aku sangat mengagumimu. Kenapa kamu masih memiliki mood untuk melukis, di saat kamu sendiri memiliki masalah? Skandal suamimu,
keselamatanmu dalam menjalankan misi, dosis, dan sekarang fee. Kau benar-benar hebat, Tuan Putri, bisa menghandle semuanya. Ya, mungkin karena aku memiliki banyak orang yang dapat kuandalkan. Aku memilikimu, memiliki suamiku, memiliki Andy, dan juga memiliki keluargaku. Kalian semualah yang membantuku melewati semua ini. Dan aku sangat beruntung dikelilingi oleh orang-orang baik seperti kalian. Dia tersenyum padanya. Ben juga tersenyum balik padanya. As long as you are happy, my princess. Ben, carilah seorang gadis yang baik untuk dirimu sendiri. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Aku akan menunggu sampai seseorang bisa mencuri tempatmu di hatiku. Dan aku penasaran, gadis seperti apa dia? Dia adalah gadis yang sangat baik. Aku yakin itu. Seusai menyelesaikan makan malam mereka, Ben kembali ke rumahnya. Sementara Nadine pergi ke kamar mandinya, mandi dan ganti baju tidur. Baru kemudian dia mengirim pesan kepada suaminya. Panggilan video 5D. Dev membalas lewat pesan. Beri aku waktu 5 menit. Nadine menunggu sampai 5 menit dan kemudian dia mendapat pesan dari Dev sekali lagi. Nyalakan perangkatmu. Dia meletakkan sebuah perangkat berbentuk bulat seperti bola di lantai di dekat tempat tidurnya dan menghubungkannya dengan handphone. Dalam waktu 3 detik, sosok Dev mulai terbentuk dari perangkat bola. Apakah kau merindukanku? Hal pertama yang Dev tanyakan padanya. Nadine terkekeh. Dia berjalan ke arahnya dan menyentuh bibirnya. Yang dia sentuh sebenarnya hanyalah udara, tetapi dia menganggapnya seolah-olah nyata. Aku sangat merindukanmu. Dia menatap matanya. Aku juga. Aku benar-benar ingin memelukmu sekarang. Dev menyentuh wajah istrinya itu yang sebenarnya juga udara. Dev, di mana kamu sekarang? Di rumah, di kamar tidur kita. Kamu mengirimiku pesan ketika aku masih dalam perjalanan. Aku baru pulang kerja dan belum sempat mengganti pakaian. Oh, maaf. Tidak apa-apa. Aku merasa sangat kesepian saat kamu tidak ada di sini. Yang benar, aku juga. Kalau begitu, pulanglah. Belum waktunya. Benarkah? Datanglah padaku ketika pekerjaanmu selesai. Oke. Keesokan harinya, Nadine tinggal di rumah untuk menyelesaikan lukisannya untuk pameran musim semi. Dia menutupi lukisannya dengan kain putih sebelum pergi ke gedung JP Parma. Begitu dia tiba, beberapa pria memperkenalkan diri padanya. Mereka adalah rekan satu tim dari Andy. Nyonya Hardian, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Gilang Destian. Saya adalah ahli zoologi dan juga wali dari Medi. Seorang pria berkacamata berkata dengan sopan. Nadine mengangguk dan menjawab. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Panggil saja aku Nadine. Dia tersenyum dan berbalik untuk melihat pria lain. Nama saya Jimmy. Saya adalah ilmuwan sekaligus wali dari Nona Mia. Senang bertemu dengan Anda, Nona. Seorang pria dengan rambut agak berantakan juga menyambutnya. Lagi-lagi Nadine menganggukkan kepalanya. Dia kemudian menoleh ke arah Medi yang bersembunyi di belakang mereka semua. Dia terlihat agak takut. Mungkin sudah lama sejak terakhir kali dia bertemu dengan manusia.
Jangan takut, aku juga sama sepertimu. Aku salah satu korban Golden V juga, dan namaku Nadine. Dia menyapanya dengan ramah. Medi mengangguk. Dia masih menurunkan pandangannya ke lantai. Sedikit malu untuk menatap Nadine. Baginya gadis itu secantik bidadari. Medi pasti malu. Karena ini pertama kalinya dia keluar dari tempat persembunyian. Gilang menepuk punggungnya pelan. Oh, Nadine tidak tahu harus berkata apa lagi. Baiklah, mari kita berkumpul untuk melakukan briefing sebelum kita pergi besok. Andy mengambil alih dan memimpin mereka semua ke sebuah ruang pertemuan. Ada meja berbentuk bulat di dalamnya. Meletakkan sebuah perangkat di tengah-tengah meja, Andy memulai rapat. Ben mengikuti rapat via Zoom menggunakan panggilan video 5D. Sementara Naura tidak bisa datang karena ada urusan. Andy menekan sebuah tombol pada remote dan perangkat mulai menampilkan peta gunung dan hutan Kalimantan. Kita tidak bisa melalui darat karena akan memakan banyak waktu. Jadi aku sarankan kita melalui udara dan menggunakan parasut untuk mendarat di tempat ini. Tepatnya di titik yang ini. Dia menunjukkan titik merah di peta. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan. Di daerah ini ada sekelompok penduduk asli yang tinggal di sini. Jadi kita bisa berkemah di sekitar sini sebelum mendaki gunung di malam hari. Jadi kita akan tiba di tengah malam. Kita akan kembali dengan menempuh jalur sungai. Dan setelah tiba di dermaga, kita akan naik pesawat untuk pulang. Jadi kita harus mencapai tempat itu tengah malam untuk mendapatkan ekstraknya. Nadine sedikit mengernyit. Benar, harus tengah malam. Waktu yang tepat saat bunga-bunga mengeluarkan aroma. Jika tidak, kita harus menunggu bulan purnama di bulan berikutnya. Andy menjelaskan. Dan binatang buas? Ben bertanya. Medi yang akan menanganinya. Andy berbalik untuk melihat Medi dan pria itu mengangguk. Tapi, tunggu sebentar. Nadine, kamu bisa bertarung tidak? Dia akhirnya ingat bahwa dia tidak pernah bertanya padanya apakah dia bisa bertarung atau tidak. Jika Mia, gadis itu dipastikan bisa bertarung. Nadine mengangguk dan menyeringai. Tentu. Bagus. Jadi kita hanya perlu melakukan persiapan untuk perjalanan besok. Kita akan berangkat jam 6 pagi. Tentang transportasi, tenang, kakakku, Noah yang akan menanganinya. Oke. Sebelum kita membubarkan pertemuan, ingat, tolong bawa senjata kalian untuk besok. Ada yang ingin ditanyakan. Andy melihat semua orang dan setelah mereka semua menggelengkan kepala, dia mengakhiri pertemuan. Dia melihat ke arah pintu dan menemukan bahwa Naura baru saja kembali. Now, kemana saja kamu pergi seharian? Ia sedikit mengernyitkan alis.